Kita ada di part 3, sukses SK, Baby, dan CPNS. Oke. Untuk soal nomor 21, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke klinik bidan untuk memeriksa keadaannya, di mana keluhan mual muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan, tidak menstruasi selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darah 90/60 mm Hg, nadinya 96 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, dan hasil plano tes plus hamil. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan adalah A. Hiperemesis gravidarum tingkat 1, B. Hiperemesis tingkat 1, C. Hiperemesis tingkat 2, D. Hiperemesis tingkat 3, E. Hiperemesis tingkat 4. Jawabannya adalah hiperemesis gravidarum tingkat 2. Mempunyai gejala seperti mual muntah, hebat, keadaan umum lemah, apatis, nadi cepat dan kecil, lidah kering dan kotor, suhu badan meningkat, dehidrasi, mata cekung dan ikterik ringan, oligouria dan konstipasi, nafas bau aseton dan aseton dalam urin. 22. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1 P0 A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik bidan dengan tekanan darah 120 kali per 80 mm Hg, respirasi 20 kali per menit, nadi 89 kali per menit, TFU 36 cm, DJJ 132 kali per menit, dan kepala sudah memasuki PAP. Ini untuk soalnya belum ya, jadi aku rala soalnya belum memasuki PAP. Pada kasus di atas, TBC adalah A3750, B3875, C4030, D4185, E4340. Jawabannya ini kalau belum masuk PAP berarti dikurangi 11, kalau sudah memasuki PAP dikurangi 12, dan kali 155 sama dengan 3875. 23. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1 P0 A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik bidan dengan tekanan darah 120 kali per 80 mm Hg, respirasi 20 kali per menit, nadi 89 kali per menit, TFU 36 cm, DJJ 132 kali per menit, dan kepala sudah memasuki PAP. Diagnosis yang tepat untuk kasus adalah A. Polydramnion, B. Diabetes mellitus, C. Gangguan ginjal, D. Diabetes insipidus, E. Diabetes mellitus gestasional. Jadi jawabannya adalah diabetes mellitus gestasional. 24. Seorang perempuan 35 tahun hamil ketiga datang ke klinik bidan bersalin dengan amenor 3 bulan. Ibu merasa sering mual, kadang-kadang muntah, dan hasil pemeriksaan TD 120/70 mm Hg, respirasi 19 kali per menit, nadi 90 kali per menit, TFU 3 jari di bawah pusat, tidak terlalu berbalut teman, dan hasil pemeriksaan PPV darah kecoklatan. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang tepat pada kasus adalah A. Kehamilan dengan hiperemesis gravidarum, B. Kehamilan dengan abortus imminens, C. Kehamilan dengan mola hidatidosa, D. Kehamilan dengan ektopik terganggu, E. Kehamilan dengan anemia. Jawabannya adalah kehamilan dengan mola hidatidosa. Untuk mola hidatidosa merupakan penyakit trofoblast gestasional yang ditandai dengan abnormalitas Villi Coriolis yang mengalami degenerasi hidropik. 25. Seorang perempuan umur 36 tahun, G1 P0 A0, hamil 30 minggu, datang ke klinik bidan bersalin dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir dan tidak disertai dengan nyeri. Hasil pemeriksaan KO lemah, pucat, tekanan darah 90 kali per 60 mm Hg, HB 8,4 gram persen. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Ruptur uteri, B. Abortus imminens, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, E. Abortus incomplete. Jadi jawabannya adalah placenta previa. Placenta previa terjadi saat plasenta terletak rendah pada rahim sehingga menutup leher rahim, baik sebagian maupun seluruhnya. 26. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0 A0, datang ke klinik bidan dengan keluarnya flek hitam dari alat kelamin sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simpisis, inspekula keluar darah dari OUE, dan tidak ada pembukaan. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan pada kasus adalah A. Blighted ovum, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Implantation bleeding.
Jadi jawabannya adalah abortus imminens. Abortus imminens adalah salah satu tanda atau peringatan keguguran yang terjadi pada 20 minggu pertama usia kehamilan. Kondisi ini ditandai dengan perdarahan dari vagina. 27. Seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 datang ke klinik bidan dengan keluhan-keluhannya flek hitam dari alat kelamin sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simfisis in speculo keluar darah dari OUE dan tidak ada pembukaan. 2 minggu kemudian ibu datang ke klinik bidan belum mengeluarkan jaringan perut mulus dan hasil pemeriksaan TD 110 per 50 mm Hg, nadi 90 kali per menit. Pemeriksaan dalam teraba jaringan. Diagnosa kasus saat ini adalah A. Abortus incipiens, B. Abortus imminens, C. Abortus complete, D. Abortus habitualis, E. Abortus incomplete. Jawabannya adalah abortus incomplete. Adalah salah satu jenis keguguran yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Ketika ini terjadi, jaringan janin yang telah mati tidak keluar sepenuhnya dari rahim dan menyebabkan perdarahan terus berlanjut. 28. Seorang perempuan G6P3A2 umur 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan per vagina merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerakan janin tidak keras, tekanan darah 120 kali per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Diagnosa yang tepat dapat ditegakkan pada kasus tersebut adalah A. Vasa previa, B. Placenta previa, C. Solusio placenta, D. Plasenta letak rendah, E. Hipertensi pada kehamilan. Jawabannya adalah solusio placenta. Abrupsio placenta atau solusio placenta adalah komplikasi kehamilan di mana plasenta terlepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan. Lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen pada bayi dapat menurun atau terhambat. 29. Seorang perempuan G6P3A2 umur 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan per vagina merah kehitaman. Nyeri perut menetap, gerakan janin tidak keras. Tekanan darah 120 kali per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Komplikasi yang terjadi pada kasus di atas adalah A. Bayi baru lahir normal, B. Kecil masa kehamilan, C. Besar masa kehamilan, D. Intrauterine fetal death, E. Partus prematur. Jadi jawabannya adalah intrauterine fetal death. Untuk memahami IUFD, kematian janin di dalam kandungan, intrauterine fetal death adalah atau IUFD adalah kondisi janin yang meninggal di dalam kandungan setelah kehamilan berusia 20 minggu. 30. Seorang perempuan umur 35 tahun G2P1A0 umur kehamilan 29 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan cepat lelah, sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpasi dan odema di tangan dan tungkai. Tekanan darah 110 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan adalah A. Penyakit jantung kelas 1, B. Penyakit jantung kelas 2, C. Penyakit jantung kelas 3, D. Penyakit jantung koroner, E. Penyakit jantung akut. Jawabannya adalah penyakit jantung kelas 2. Untuk kelas 2 ini, aktivitas fisik terbatas, namun tak ada gejala saat istirahat. Bila melakukan aktivitas fisik, maka terasa lelah, jantung berdebar-debar, dan sesak nafas. Oke, that's all untuk soal kita di part 3 ini. Jadi kita akan ketemu lagi di